Namun Henry tidak percaya dengan hal itu. Chloe lalu akan memaksa keluar rumah, namun dicegah oleh ayahnya. Merasa kesal, Chloe berkata, "Aku harap kamu mati." Henry kemudian memberitahu Chloe dan berkata, "Suatu hari nanti mereka akan membunuhku, dan kamu akan menyesali keinginanmu tersebut saat tidak ada orang di sekitarnya yang melindungimu." Tekad kuat Chloe ingin pindah rumah, ia pun merencanakan untuk membius ayahnya. Chloe pun memberi segelas minuman kepada ayahnya guna untuk membiusnya. Namun hal itu diketahui oleh Henry karena ia melihat ada bekas serbuk yang masih menempel pada Chloe memanfaatkan kekuatannya hingga membuat Henry jatuh pingsan. Di sana mata Chloe mulai mengeluarkan darah, bisa jadi pertanda Chloe sudah menjadi freak sesungguhnya. Saat Chloe akan pergi ke rumah Nancy, tiba-tiba datang Alan dan berkata bahwa dirinya bisa membawa Chloe menuju ibu kandungnya. Akhirnya Chloe ikut bersama Alan untuk menuju ibunya. Alan di sana menyamar menjadi pendeta untuk menemui agen Ray di kedai tersebut dan menggunakan Chloe sebagai umpan di mana ia akan menyerahkan Chloe kepada Ray. Hal ini adalah sebagian dari rencana Ray agar ia mendapatkan akses menuju The Mountain di mana Mary berada. Alan berpura-pura bahwa 7 tahun yang lalu ia menemukan seorang bayi abnormal yang dibuang. Lalu ia mengarang cerita lagi bahwa dia mengurusnya dengan tujuan agar ia bisa menjadi orang baik. Kemudian Ray memeriksa kedua orang tersebut, namun si Alan tidak memiliki tanda-tanda freaks. Tapi dia bukan orang normal, melainkan ia menyembunyikan tanda itu dengan bedak. Saat Alan berbicara tentang Chloe yang tidak normal, Chloe tersinggung dan ia beranggapan bahwa dirinya normal. Saat Ray menanyakan siapa nama kamu, Chloe menjelaskan namanya dan sangat jujurnya dia diurus oleh ayahnya. Mendengar kata ayah, agen Ray nampak curiga, kemudian ia akan menghubung Adep untuk mengamankan Chloe. Namun Alan meminta agen Ray untuk mengantarkannya ke Gunung Madok atau The Mountain. Namun Chloe tidak mau pergi ke sana dan ia menyatakan bahwa dirinya adalah orang normal. Chloe kemudian pergi ke dapur dan di sana Chloe berdebat dengan Alan mengenai penggunaannya sebagai umpan. Sementara itu, Leo, seorang juru masak, tidak sengaja mendengar perdebatan tersebut. Lalu Alan menghampiri Leo dan menusuk matanya, sehingga membuat mata Leo berdarah. Tujuannya agar yang disangka freak adalah Leo. Ketika Leo keluar dapur, ia langsung ditembaki oleh ADF yang menyerbu restoran. Ray memperingati ADF bahwa dia bukanlah freak. Merasa diserang, Alan kemudian memanfaatkan kekuatannya menjadi tidak terlihat untuk kabur bersama Chloe. Ketika ia berada dalam truk dan akan memulai rencana baru, Chloe menyuruhnya untuk kembali pulang. Chloe kemudian memanfaatkan kekuatannya untuk mempengaruhi pikiran Alan, tapi Alan mampu mengeluarkan pikiran Chloe di dalam pikirannya. Alan pun menuju rumah Chloe untuk mengantarkannya pulang. Tapi saat akan pulang, tiba-tiba Henry muncul dengan kekuatannya. Kemudian Henry memanfaatkan gelembung waktunya untuk menangkap Alan. Saat Henry membawa Chloe tetap kekeh untuk merumah Nancy dan menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi pikiran ayahnya. Saat Chloe akan pergi ke rumah Nancy, tiba-tiba ada mobil yang akan menabraknya. Untung saja Henry menggunakan gelembung waktu itu untuk menyelamatkan Chloe. Henry menjelaskan bahwa dirinya telah membuat gelembung waktu di sekitar rumahnya untuk bisa hidup dengan aman di rumahnya. Henry berharap bisa menghentikan waktu selamanya, namun Henry sadar bahwa dirinya tidak akan bisa melindungi anaknya selamanya. Oleh karena itu, Henry membiarkan Chloe tinggal bersama Nancy di mana mungkin itu lebih aman baginya. Henry kemudian membawa Chloe ke rumah Nancy dan Steve dengan setumpuk uang, guna mempercepat perjanjian mereka agar menerima Chloe bersamanya. Saat mereka dipertemukan, namun Harper keberatan menjadi saudara Chloe. Ia menjelaskan bagaimana Chloe selalu muncul di kamarnya. Di sini Nancy juga sebenarnya belum siap, namun karena ia terpengaruh oleh kekuatan Chloe, akhirnya Nancy menerimanya. Tapi di sana mata Chloe mengeluarkan darah. Saat ia berbalik, ia menyadari bahwa Chloe ternyata adalah freak. Nancy pun memaksa Chloe dan Henry pergi dari rumahnya. Saat kembali ke rumah, di sana ternyata Henry sudah mengikat Alan. Dan Henry memarahi Chloe karena ia tidak memberitahu bahwa matanya mengeluarkan darah. Henry kemudian mengurung Chloe agar tetap aman. Di sana, Chloe menggunakan kekuatannya untuk bertemu kembali bersama ibunya.
Namun tiba-tiba datang seorang penjaga di The Mountain membawa Mary pergi untuk menghukumnya. It's got somebody upstairs. So finally, you're gonna pay. Sementara itu Henry naik menuju ruangan tersebut dan akan mengunci ruangan itu dengan kunci bor. Namun Chloe berhasil mempengaruhi ayahnya yang hampir saja ayahnya mati bunuh diri. Henry kemudian melepaskan Chloe dan meminta maaf. Singkat cerita, Alan memberitahu Henry bahwa Mary belum mati, melainkan Mary menjadi seorang tahanan di The Mountain. Henry menyalahkan Alan sebab membahayakan Mary dengan upaya bunuh diri. Di sana Alan dan Henry berdebat mengenai kekuatan mereka, di mana Alan menginginkan Henry untuk bersatu menyelamatkan Mary. Namun Henry yang tidak pernah berubah masih bertekad memilih hidup aman dan terus bersembunyi. Chloe kemudian melihat Nancy yang melaporkan kejadian sebelumnya kepada Adeep. Di saat Henry dan Alan sedang berdebat, Chloe menyela mereka dengan memperlihatkan Nancy dan Adeep di hadapannya. Saat Henry melihat Nancy di seberang rumahnya, Alan menyuruh Chloe harus membunuh Nancy dan agen itu. Namun Henry menolak Alan agar Chloe tidak memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan pembunuhan. Namun Chloe yang sudah kecewa terhadap Nancy, ia memanfaatkan kekuatannya untuk memaksa agen Adeep untuk menikam Nancy di matanya. Hal ini bertujuan untuk mengecoh Adeep agar mereka beranggapan bahwa Nancy adalah freak. Chloe lari ke kamarnya dan ia memanggil ibunya. Ketika ibunya diperlihatkan, di sana ibunya sudah diikat. Lalu Henry pun datang dan sangat kaget melihat istrinya yang ternyata masih hidup. Kemudian datang seorang algojo. Henry menembaknya, namun hal itu sangat percuma karena ya beda tempat. Henry dan Alan menyaksikan saat algojo bersiap untuk menyuntik Mary. Alan kemudian meyakinkan Chloe untuk menyelamatkan ibunya, yang mana Chloe mempengaruhi pikiran algojo agar menyuntikkan dirinya sendiri. Lalu Chloe mempengaruhi pikiran penjaga satunya lagi untuk membebaskan ibunya. Chloe yang mengendalikan penjaga itu dari jarak jauh kemudian membantu ibunya kabur. Namun di luar rumah, agen Ray datang menuju pintu depan. Henry lalu mengaktifkan gelembung waktunya untuk mengulur waktu. Namun Chloe bersikeras dia tidak bisa membantu Mary kabur jika waktu tidak berjalan atau membeku. Akhirnya Henry setuju berbicara dengan agen Ray. Sementara itu Chloe terus membantu ibunya. Agen Ray menjelaskan bahwa dirinya tahu identitas asli Henry dan menjelaskan dia ingin mempersenjatai Chloe, tujuannya untuk penggunaan pemerintah. Namun Henry tidak menginginkan itu. Yang Henry inginkan adalah Freak menjadi seorang gadis yang normal. Tiba-tiba Alan mengambil senjata Ray dan ternyata Ray sudah mengetahui pergerakan Alan. Saat mereka terbawa perbincangan, Ray merebut kembali senjatanya dan menembak Henry. Henry sempat mengaktifkan gelembung itu, namun sayangnya pelurunya tetap mengenai tubuhnya. Ray akan menembak Alan, namun Alan keburu menghilang sehingga ia selamat. Ray kemudian menghubungi pasukan untuk menurunkan rudal ke rumah itu. Kemudian ia menghampiri Chloe, namun Ray melihat Chloe yang sedang membebaskan ibunya membuat ia berubah pikiran dan akan membunuhnya. Tapi saat Ray menembak, Alan menyelamatkan Chloe dan Alan pun mati. Chloe yang melihat kakeknya yang terbunuh langsung memanipulasi pikiran agen Ray dan menembak dirinya sendiri. Kalau membantu ibunya kembali dan membunuh penjaga di sana. Sementara itu Henry mencoba mengulur waktu dengan berpura-pura menahan agen Ray. Henry kemudian menembak jatuh agen ADF di luar sana. Namun sementara itu rudal Hellfire sedang meluncur dan akan menghancurkan rumah tersebut. Chloe yang berhasil membebaskan ibunya, ia pun pingsan karena kelelahan. Henry kemudian memperlambat waktu yang cukup lama untuk kabur dari rumah tersebut bersama Chloe. Ketika rudal itu meledak, Henry berhasil menyelamatkan Chloe, namun Henry sendiri tidak terselamatkan karena luka tembak. Sementara itu Mary yang sudah berhasil kabur memanfaatkan kemampuan terbangnya.
Ketika Mary sampai di rumah tersebut, Mary menghabisi sisa agen ADF dengan secepat kilat. Di akhir film, Mary bertemu dengan Chloe dan mengusulkan untuk mencari tempat baru dan bersembunyi bersama Chloe. Tapi Chloe menjawab, "Kita bisa tinggal di mana saja dan jika ada yang mengganggu, dia tahu bagaimana cara membuat mereka untuk berhenti mengganggu." Mary kemudian terbang sambil memegangi Chloe. Dan film ini pun udahan bor. Oke, tidak akan banyak bicara tentang film ini. Emang sih pas scene awal saya sendiri agak bosan melihatnya karena gak jelas gitu alurnya kemana arahnya. Namun saya dikejutkan dengan scene-scene dekat ending. Gak ketebak gitu, gelo ya bisa gini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tolong koreksi kembali. Sekian dan terima kasih.